pokoknya ini mana sih gagasan pendukungnya. Karena itu apa ya, itu hanya ada di kalau kita belajar teorinya dan ngerjain soal memang ada. Tapi begitu praktek, nulis dengan gaya populer, itu sebenarnya yang mengalir. Jadi ibu jangan terbebani dengan apa ya, ini gagasan pokoknya mana. Saya pengennya kayak gini, udah ikutin aja alam pikirannya. Jadi kita jangan terganggu dengan istilah gagasan pokok, gagasan pendukung ya. Karena kalau itu nggak selesai-selesai, ibu bingung lagi. Aduh salah, aduh ini bingung ini. Kemudian bagaimana mengaitkan antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya supaya nyambung maksudnya. Betul. Ini memang suka kendala karena kemarin saya bikinkan satu outline judulnya di atas seperti ini, bawah begini. Untuk menyambungkan dua paragraf ini, ibu harus bikin satu kalimat. Jadi kita harus kreatif buat kalimat penghubung yang kira-kira nyambungin di atas dengan yang di bawah. Kalimat penghubung seperti apa? Suka-suka kita sebetulnya. Ya kira-kira, oh ini pas nih kalau saya bikinkan kalimat penghubung. Karena kalau nggak ada kalimat penghubungnya, ibarat orang naik motor itu ada gajulukannya, gajuluk ini kayaknya nggak enak nih. Begitu temanya kayak berubah lagi. Tapi sebetulnya nggak, kalau dibikinkan satu kalimat penghubungnya, itu akan ketemu nanti antara paragraf yang satu kemudian mengalir ke paragraf berikutnya. Itu tekniknya. Kemudian soal bahasa, apakah kita harus menggunakan bahasa resmi atau bahasa gaul atau bahasa apa? Bahasa keseharian, itu sebenarnya saya kasih waktu bebas. Yang kita pahami, yang kita bebas saja. Namanya kalau tulisan populer itu, sekarang bahasa resmi udah jarang dipakai. Tapi tidak jangan sampai melampaui melabrak kaidah-kaidah yang sudah norma dalam bahasa. Karena kalau kita baca teorinya, teori dari teknik menulis, itu memang kalau bahasa resmi ikuti kayak di buku kuliah itu bahasa resmi. Kemudian di buku-buku yang ditulis oleh pemerintah itu banyak sekali, itu juga bahasa resmi. Tapi kalau yang kemarin saya ajarkan dasarnya adalah supaya kita lebih enak, jadi mengalir bahasanya bahasa populer. Jadi jangan dipenuhi dengan takut ini kata-katanya keliru ya. Saya khawatir ini nggak pas ya. Hilangin itu dulu. Jadi apalagi nanti kalau ibu sudah mulai nulis cerpen, nah itu bahasanya enak lagi. Mengalir dengan bahasa sehari-hari, atau mungkin ibu bikin cerita, tulisan tentang cerita, itu lebih enak lagi. Kita terhindar dari bahasa-bahasa resmi. Kecuali ibu mau bikin proposal. Nah itu kalau bahasa proposal, ya bahasanya yang baik, ya resmi. Kalau bikin bahasa tulis proposal, bahasanya bahasa logue pasti ditolak proposal. Gimana Pak? Ya, makasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Satu lagi. Pak Holis ini tadi sedikit yang Ibu Neng kan tadi Bapak sampaikan dari paragraf 1 ke paragraf 2 supaya bisa misalnya alur ceritanya dicocokkan dengan kata penyambung ya Pak ya tadi ya, penghubung ya. Seperti contohnya apa tuh Pak? Bisa mungkin ada contoh kata penghubungnya. Sedikit aja Pak Holis, misalnya paragraf 1 apa, kemudian kedua supaya ada bayangan nih Pak. Mungkin Bu Neneng kepingin juga nih, apa sih yang dimaksud dengan kata penghubung supaya kemudian nyambung. Silakan Bapak. Ya, saya harus buka slide dulu, tapi kayaknya nanti di slide. Oh ada ya Pak ya? Baik. Ada. Kalau begitu saya ingin dibantu Pak Holis. Ada yang bertanya, saya masih terkendala dengan penyusunan kata, penggunaan tanda baca, dan alur yang ingin dituangkan itu belum bisa rapih Pak gitu. Ini dari Ibu Rima Andrianti KB Dara Pertiwi. Ini menanyakan terkendala susunan kata, menggunakan tanda baca, dan alur yang ingin dituangkan itu belum bisa tersusun rapi. Baik, Bu Rima ya? Rima. Ya. Bu Rima, masih di perjalanan kayaknya. Betul, kita lihat Bu Rima. Hati-hati di jalan ya Bu. Ya. Baik.
Ini pertanyaannya banyak terkendala gitu, masih banyak terkendala ketika menuangkan kata-kata, masih banyak takut salah gitu kan, sama seperti yang tadi. Terus ketika tanda baca juga ragu, cuma takut salah gitu seperti itu. Ketika menuangkan cerita juga, ide cerita juga merasa belum rapi gitu, masih acak-acakan gitu Pak, istilahnya seperti itu ya. Mohon solusinya. Terima kasih. baik, Ibu Rima. Jadi ini masalahnya takut Bu ya. Kemudian sudah saya bahas. Bu. Yang pertama memang harus dihilangkan rasa takutnya dulu. Rasa takut ini memang yang kalau tanda kutip yang bahasa saya itu istilahnya penyakit pertama itu rasa takut. Takut salah tanda baca, takut salah kata-kata, takut nggak sesuai dengan kalimatnya. Itu harus dihilangkan dulu. Caranya gimana? Kemarin sudah saya bahas. Itu yang ada di kepala itu kalau sudah ada outline-nya, itu dialirkan aja, Bu. Keluarin aja. Ketik. Kalimatnya masih berantakan, biarin aja. Tanda baca masih berantakan, biarin aja dulu. Ini nggak sesuai strukturnya, nggak usah dipikirin. Nanti ada proses editing. Setelah Ibu tuangkan tadi yang kalimatnya masih acak-acakan, hurufnya nggak beraturan, mungkin kalimatnya masih menurut Ibu nggak enak banget. Itu nanti ada proses editing. Setelah selesai dikeluarkan, baru kita rapikan. Oh, ini kata-kata ini kayaknya nggak pas nih. Kita ganti yang ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, oh ini tanda bacanya. Nah, kalau tanda baca mungkin Ibu harus sering baca ya. Misalnya kan ini, kebanyakan dari teman-teman nulis tanda koma itu lompat satu spasi setelah kata yang mau dikasih tanda koma. Itu jangan dikasih lompatan, Bu, jangan dikasih spasi. Misalkan Bunda, koma, jangan Bunda, spasi baru koma. Kejauhan. Kemudian titik juga sama, kemarin saya perhatikan ada beberapa titiknya lompatnya jauh banget. Ya. Terus yang berikutnya apa yang ditanya nih? Alur yang ingin dituangkan. Alur yang ingin dituangkan. Oke. Nah, kalau alur itu, kalau Ibu sudah sesuai dengan pakem outline yang dibuat, jadi itu sudah akan mengalir, Bu. Kalau misalkan tadi saya bilang, Ibu sudah nulis nih, sudah menuangkan dan yang pikiran, tapi ini kok kalimatnya kayak bolak-balik ya, maksudnya di atas di bawah, itu nanti diproses editing. Yang penting ketika Ibu sudah punya gagasan yang mau ditulis ini, keluarin aja, Bu. Oh, yang pertama ini, yang terakhir ini biarin aja dulu. Nanti diproses editing itu dirapikan. Editing itu merapikan ya. Oh, ini kalimat yang terakhir kayaknya bagusnya taruh di atas. Oh, yang di tengah bagusnya taruh di bawah. Itu namanya proses editing. Dan itu memang nggak bisa cepat, Bu. Kita butuh waktu terus, tapi tekniknya seperti itu. Saya dulu ngalamin kayak gitu, Bu. Nulisnya nggak karu-karuan, acak-acakan, ya proses terus. Karena kita harus sering pelatih. Nah, kalau itu sering kita lakukan, insya Allah, Bu, bisa. Saya percaya, Bu, bisa deh. Baik. Masih ada lagi, mungkin satu lagi, Bu, Bunda. Iya. Ini Pak, dari Ibu Lisda. Untuk awal cerita yang terasa susah menuangkan ke dalam tulisan, sudah pegang bolpen, Pak. Udah ada kertasnya juga, udah coret-coret juga lagi, tapi akhirnya disimpan, Pak. Bu Lisda, silakan Ibu, sudah di spotlight, bisa langsung menyampaikan kepada Bapak Holis, silakan. Untuk tombol suaranya dulu, Ibu, punten. Tombol suaranya sebelah kiri bawah, silakan. Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Daerah Silakan, Pertiwi, dari Koper Daerah Pertiwi. Setiap saya mau mengerjakan tugas, udah beberapa kali Pak, saya udah di kepala itu sudah penuh perasaan yang mau diceritakan gitu. Tapi setiap pulpen gitu depan kertas selalu aja mandek gitu. Selalu aja akhirnya gimana ya, udah nulis, salah lagi nih, ganti lagi, nulis, ganti lagi, selalu gitu, akhirnya disimpan gitu. Udah beberapa kali Pak seperti itu.
Gitu Tapi ya. kalau sudah Oh, baik. ketemu, akhirnya sudah awalnya sudah ketemu, baru kesananya berjalan gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Lisda. Ini sebetulnya nggak jauh beda dengan tadi yang pertama. Memang di awal materi saya sampaikan, kita di kepala sudah penuh nih, apa yang mau kita tulis. Datanya, kemudian yang mau kita sampaikan penuh. Begitu di depan laptop, hilang semua. Bingung lagi mulai dari mana. Itu biasa Bu, karena untuk awal. Saya mau tanya dulu ke Bu Lisda. Bu Lisda kalau speakingnya oke ya? Artinya kalau bercerita oke? Bisa ya? Tidak Pak. Kekurangan saya di situ Pak. Saya sangat tidak percaya diri. Oh. Beneran kata saya kurang. Ya, kalau yang soal percaya diri nanti materinya sama Bu Indah ya. Baik. Nah kalau yang tadi awalnya sudah punya data di kepala, mungkin laptop sudah di depan, atau mungkin kita sudah pegang pulpen, kertas oke. Tadi saya sampaikan, yang ada di kepala Ibu apa dulu nih? Keluarin dulu, jangan dibendung Bu. Jangan takut, ini benar nggak ya saya mulai dari sini ya? Aduh, ini tanda bacanya pas nggak ya? Ini kata-katanya benar nggak ya? Itu dihilangin dulu Bu, rasa takut, rasa khawatirnya itu. Tulis aja yang mengalir. Misalnya kan boleh, kita mau nulis tentang wisata. Pada suatu hari, tanggal sekian, tulis aja sedapatnya dulu Bu. Nanti kalau kalimatnya habis itu selesai, dikeluarkan semua yang ada di kepala, data-datanya sudah oke, sudah ada semua, baru kita lihat lagi, kita simak lagi. Nah, kita bisa ketawa sendiri, lucu ya saya nulisnya. Kalimatnya begini. Nah itu nanti akan kita tata, kita rapikan. Oh kalimat yang tengah kayaknya bagus taruh di atas deh. Kalimat yang di atas saya sisipkan nanti di kalimat ketiga atau paragraf berikutnya. Jadi mungkin yang membuatnya Ibu terlalu membendung yang ada di kepala Bu. Yang mau dituangkan jangan dibendung, keluarin dulu. Biarin berantakan kalimatnya, biarkan kalimatnya acak-acakan, biarkan tanda bacanya keliru, susunannya menurut kita nggak benar, biarin aja dulu. Nanti dirapikan setelah keluar semua dari kepala. Dikeluarkan. Wartawan Bu, saya pengalaman 25 tahun jadi wartawan. Nulis berita nggak bisa sekali selesai loh Bu. Kecuali yang sudah memang levelnya, kalau saya sih alhamdulillah, nulis berita 3 menit, 5 menit selesai. Tapi di awal-awal, itu berantakan banget nulisnya. Karena kan kita ngutip